Om Swastiastu, halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandey Citaguna dengan NIM 251510131 dari kelas 1 Ilmu Komputer Denpasar. Di video ini saya akan menjelaskan alur pengerjaan tugas proyek saya, yaitu aplikasi input nilai mahasiswa yang mengimplementasikan Create, Read, Update, Delete untuk 4 modul mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS. Kemudian dengan fitur pencarian pagination. Nah, pada video ini juga saya akan menunjukkan bagaimana aplikasi berjalan, kemudian bagaimana penerapan OOP dan pola model view controllernya secara menyeluruh. Kemudian ini adalah struktur dari project saya, dipisah menjadi model untuk representasi data, kemudian view untuk tampilan form, kemudian ada controller untuk logika dan validitas atau validasi, kemudian DAO untuk akses database. Kemudian yang terakhir ada config untuk koneksi database. Ini akan saya jelaskan dulu satu persatu. Sebelum masuk ke setiap penjelasan fitur, saya akan menjelaskan dulu alur datanya secara umum. Jadi, ketika user mengklik tombol pada menu view, misalnya mengklik tombol simpan, view tidak akan langsung berbicara ke database. Sedangkan melainkan view memanggil controller. Controller ini yang berisi logika di mana validasi input, kemudian dia akan memformat data, kemudian baru setelah valid dia akan memanggil DAO untuk mengeksekusi query ke database melewati DB connection. Kemudian hasilnya akan dikembalikan lagi ke controller, lalu dikembalikan di view untuk ditampilkan. Kenapa bisa seperti ini? Jadi, jika logic validasi dicampur di dalam view, maka kodenya akan susah untuk dites dan digunakan ulang. Dengan ada controller yang berdiri sendiri, logic seperti validasi name atau NIDN bisa menjadi dependent dari tampilan view. Jadi sesuai prinsip separation of concerns di OOP. Kemudian masuk untuk sisi package modelnya. Jadi, pada sisi model ini, saya menerapkan inheritance. Saya membuat kelas person sebagai induk untuk menyimpan ID card dan name, karena baik mahasiswa ataupun dosen akan menggunakannya kedua atribut ini. Lalu kemudian di student dan lecturer, saya membuat extend person supaya tidak ada duplikasi kode untuk field yang sama. Ini juga untuk memanfaatkan polymorphism sederhana, baik di student maupun di lecturer class. Jadi saya akan menggunakan override method to string supaya kalau ditampilkan di combo box akan muncul nama orangnya, bukan alamat objek di memori. Jadi contohnya di sini di student to string saya mengembalikan get name. Jadi ketika memakai combo box student, maka otomatis nama mahasiswanya akan muncul, bukan text default Java. Selanjutnya saya akan memasuki ke model pertama, yaitu mahasiswa atau student untuk di project ini. Karena ini merupakan model utama untuk dipakai juga di modul KRS. Jadi saya akan menjalankan program dari dashboard dulu. Ini dashboard saya, dan saya akan mengklik untuk mahasiswa. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menambah data mahasiswa baru. Kemudian akan saya klik simpan. Nah, di balik tombol simpan inilah saya akan menaruh logic validasi di view. Nah, dapat dilihat di sini, program akan mengambil teks dari masing-masing field, kemudian dibungkus menjadi objek student, lalu langsung dilempar ke student controller.save or update dengan student dan selected name. Kemudian validasi sebenarnya itu di logika controller. Kita akan menuju student controller.
Nah, pada bagian ini akan ditekankan untuk poin logik sederhana di controller. Nah, di sini akan mengecek nama, NIM, dan NIC, jadi tidak boleh kosong. NIM harus berupa angka semua. Menggunakan regex, panjang NIM saya batasi dari 5 hingga 15 digit, dan jika ada data baru, saya akan mencek apakah NIM sudah ada di database lewat is NIM already exists. Baru kalau semua syarat itu lolos, saya akan memanggil student DAO create atau student DAO update. Jadi peran kontrol di sini, saya akan menjaga aturan bisnis sebelum data benar-benar masuk ke database. Nah, kalau lihat di pola selected name, jika selected name berisi, berarti user mengedit data yang lama. Jadi akan dipanggil update. Kemudian kalau data kosong, yang berarti insert data baru. Jadi satu metode save or update ini dipakai untuk dua keperluan supaya tidak ada duplikasi logik antara form create dan form edit. Untuk membuktikan apakah data benar-benar masuk ke database, saya akan membuka MySQL Workbench. Jadi skemanya akan saya namai JavaDB dan isi tabel mahasiswanya mempunyai kolom student ID sebagai primary key auto increment, kemudian ada NIK, kemudian ada NIM, kemudian ada nama dan prodi. Saya juga tambahkan kolom create, add, dan update sebagai jejak kapan data dibuat dan diubah. Namun saya belum mengisi fungsinya. Jadi, jika dibandingkan dengan model student di kode Java tadi, field nick, name, nama, dan prodi dipetakan langsung ke atribut ID card. Name, studi program, dan student ID sendiri tidak bisa dipakai sebagai identitas di sisi aplikasi. Jadi, saya memilih name sebagai kunci unik dipakai user, bukan ID atau incrementnya, karena name memiliki nomor unit tersendiri untuk mahasiswa. Selanjutnya saya akan menunjukkan untuk fitur pencarian. Misalnya di student form, jika saya ketik misalnya program studi atau nama, misalnya ID, kemudian klik cari, maka akan muncul data yang dicari. Jadi logik pencarian ini saya taruh di view, namun sifatnya murni sebagai operasi terhadap data yang sudah ada di memori ALDATA, bukan ke query database. Nah, di resolve data ini, jadi saya cek dulu kalau ada keyword kosong atau masih ada placeholder pencarian, saya akan mengembalikan semua data. Kalau ada keyword, itu akan memfilter berdasarkan nama atau name yang mengandung kata kunci tersebut memakai constraint. Jadi kemudian di lowercase supaya pencarian tidak case sensitif. Lalu saya juga memiliki versi pencarian langsung ke database melewati student DAO.search yang menjalankan query SQL dengan like. Ini saya siapkan supaya jika ada data yang sangat banyak, kemudian pencarian tidak perlu menarik semua baris ke dalam memori. Jadi di DAO ini sudah bisa dibuat untuk reusable skenario pencarian server side. Saya akan membuka student DAO. Nah, ini contoh query yang dipakai. Itu where nama, like, or name, like dikombinasikan dengan limit, dan offset untuk pagination. Jadi DAO ini sudah mendukung pencarian sekaligus pagination dalam satu query agar ini efisien dan langsung mengarah ke tabel mahasiswa yang saya tambahkan di database. Kemudian untuk pagination, saya akan menunjukkan di student form. Nah, di sini menunjukkan label halaman 1 dari 2. Kemudian saya akan mengklik next, maka akan menampilkan data selanjutnya. Nah, untuk logikanya itu, saya memiliki current page dan page size yang saya set
di 5 per 5 data per halaman. Jadi di display data saya akan menghitung start dan ending berdasarkan halaman aktif, lalu hanya baris di rentang itu yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, kemudian total halamannya dihitung dari jumlah data page size, dibulatkan ke atas menggunakan math cell. Nah, kemudian saat tombol next ditekan, nah ini tidak akan langsung menaikkan halaman, jadi akan dicek dulu apakah current space masih lebih kecil dari total page, supaya user tidak bisa mengklik next melebihi halaman terakhir. Begitupun juga sebaliknya untuk tombol previews. Jadi akan mengecek current page apakah lebih dari 1. Nah, untuk modul create, read, update, delete untuk mahasiswa sudah. Selanjutnya untuk modul create, read, update, delete untuk dosen. Jadi strukturnya ini masih sama dengan modul di mahasiswa. Jadi saya memakai pola yang sama agar konsisten. Namun untuk validasi memiliki khusus di mana saya menambahkan di controller untuk NIDN. Nah, di sini validasi NIDN harus berupa angka semua dan harus memiliki tepat 10 digit sesuai dengan standar dikti. Nah, saya sebutkan juga di komentar ini. Nah, ini contoh bagaimana controller menyimpan aturan yang spesifik untuk domain dosen. Berbeda dengan aturan name yang panjangnya 5-15 digit di modul mahasiswa. Jadi walaupun keduanya memiliki extend person di sisi model, aturan validasinya tetap independen di masing-masing controller. Nah, saya juga memiliki is NIDN already exist di sini untuk mencegah dua dosen mempunyai NIDN yang sama, mirip konsepnya dengan pengecekan NIM di modul mahasiswa. Kemudian untuk di database juga saya melakukan pengecekan pada tabel dosen dengan lecturer ID sebagai primary key atau increment, lalu kolom name, card ID, NIDN, dan expertise. Nah, NIDN ini saya jadikan sebagai identitas unik untuk di dosen pada sisi aplikasi, sama seperti name untuk mahasiswa. Nah, untuk modul create, read, update, delete dosen sudah. Selanjutnya untuk modul create, read, update, delete mata kuliah. Jadi, saya akan merun file dulu. Untuk modul course atau mata kuliah ini lebih sederhana karena tidak memiliki extend person. Ini karena juga bukan merupakan representasi orang, jadi ini memiliki atribut sendiri yaitu kode nama mata kuliah SKS dan semester. Nah, untuk validasi di controllernya saya buat khusus untuk konteks akademik, jadi SKS saya batasi antara 1 sampai 6 dan semesternya antara 1 sampai 8. Nah, sesuai untuk aturan akademik yang umum dipakai. Saya juga menggunakan kode mata kuliah jadi huruf besar semua, memakai top uppercase supaya tidak ada masalah duplikasi karena beda huruf besar kecil saja. Kemudian sama dengan seperti modul lain, saya akan melakukan pengecekan pada kode mata kuliah apakah kode mata kuliah sudah ada sebelum insert baru. Jadi menggunakan is code already exist. Kemudian untuk di database-nya, untuk tabelnya saya menggunakan nama tabel mata kuliah dengan kolom course ID sebagai primary key dan kemudian ada kolom code name, SKS, dan semester sebagai data utama ya. Pada kode mata kuliah seperti 111 atau 222 ini yang saya jadikan sebagai kunci unik di sisi aplikasi untuk mencari dan mengupdate data. Nah, untuk create, read, update, delete mata kuliah sudah, selanjutnya masuki modul create, read, update, delete KRS. Ini merupakan bagian yang paling penting, di mana disinilah ketiga modul sebelumnya yaitu mahasiswa atau student, dosen atau lecturer, dan mata kuliah atau course saling terhubung. Saya akan membuka KRS.java. Nah, kalau dari sisi model, kelas KRS ini berisi referensi ke
ke student, course, dan lecturer sekaligus. Nah, ini merupakan contoh dari composition dalam OOP. Nah, KRS bukan mulai dari ketiganya, tapi dia memiliki objek-objek itu sebagai atributnya. Jadi, dalam satu data KRS itu menyatukan informasi siapa mahasiswanya, siapa mata kuliah, apa mata kuliahnya, dan siapa dosen pengampunya. Ditambah juga nilai dan semester. Nah, untuk logic di sini menggunakan perhitungan grade otomatis. Nah, saat uh, melakukan set score dipanggil, jadi dia akan langsung memanggil calculate grade di dalam dirinya sendiri, yaitu di KRS Java untuk menentukan nilai yang didapatkan, misal nilai A, B, atau B, C, atau D berdasarkan tentang nilai. Nah, di sini saya menaruh di dalam model, bukan di controller, karena ini merupakan aturan internal untuk objek KRS itu sendiri. Jadi setiap kali nilai berubah, grade-nya harus otomatis ikut berubah. Jadi ini saya anggap sebagai bentuk encapsulation, di mana berkaitan langsung dengan data si objek, jadi saya bungkus di dalam objek itu sendiri. Selanjutnya saya akan menunjukkannya di aplikasi input nilai. Nah, jadi saya akan memilih mahasiswa dari combo box yang tadi saya bilang, yaitu toString di student, yang kemudian saya override. Dia yang muncul nama mahasiswanya. Itu pun juga dengan mata kuliah dan dosen. Kemudian saya akan mengisi nilainya. Kemudian saya memilih semester dan saya akan menyimpan. Nah, data tersebut akan disimpan di database. Ini bisa terjadi karena ini diatur di controller KRS. Nah, di controller KRS ini saya memvalidasi 3 combo box. Jadi tidak boleh kosong di antara mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi harus dipilih semua. Dan nilai tersebut harus berada di rentang 0 sampai 100. Dan juga saya memiliki metode calculate average untuk menghitung rata dari nilai UAS, UTS, dan sikap dengan validasi masing-masing komponen. Nilai juga harus 0 sampai 100. Nah, ini saya pisahkan sebagai logic mode di controller karena perhitungan rata-rata ini adalah business rule atau bukan untuk di urusan tampilan atau view. Kemudian dari sisi DAO, KRS DAO, di KRS ini melibatkan query dari 3 tabel sekaligus melewati join tabel KRS, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Saat data ditarik dari database, saya akan merakit ulang menjadi objek student, course, dan lecturer di metode mapro. Nah, jadi di sini ya. Nah, baru saya satukan kembali ke dalam satu objek KRS. Jadi ini menunjukkan bagaimana relasi antara tabel di database dapat dipetakan kembali menjadi relasi antar objek di sisi aplikasi. Jadi ini merupakan ORM yang sederhana yang dibuat secara manual. Kemudian akan saya buktikan melalui database untuk di tabel KRS. Nah, dengan kolom KRS ID, kolom code, kode, NIM, NIDN, semester, skor, grade, grade add, dan LDadd. Jadi dapat dilihat, saya tidak hanya menyimpan ulang seluruh data mahasiswa dosen untuk mata kuliah di sini. Saya cukup menyimpan kode referensinya saja, misalnya untuk kode, yaitu untuk mata kuliah, NIM untuk mahasiswa, kemudian NIDN untuk dosen. Jadi ini dapat mencerminkan composition yang saya jelaskan di model KRS Java tadi. Ada tabel KRS di database ini merujuk ke 3 tabel lain melewati kolom-kolom ini. Yang seperti objek KRS yang menyimpan referensi ke objek course, student, dan lecturer. Nah, saya juga lihat di kolom grade ini sudah otomatis terisi A untuk data-data ini. Karena nilai skornya tetap di atas 85, ini membuktikan logic calculate grade yang saya jelaskan tadi benar-benar berjalan saat data disimpan dari aplikasi atau dari sisi code, bukan dari diisi manual melewat database. Kemudian, hal terakhir yang saya jelaskan yaitu bagaimana saya mengatur perpindahan antar form dari dashboard. Misalnya seperti ini.
dari data, maka akan bisa membuka mahasiswa, atau membuka input data atau KRS, atau membuka lecturer atau dosen, atau membuka course atau mata kuliah. Nah, jadi untuk mengatur pemindahan antar form dari dashboard ini, saya membuat satu metode yaitu OpenForm yang menerima parameter JFrame, di mana metode ini akan membentuk form yang sedang aktif sebelum membuka form yang baru. Jadi tidak akan ada lagi banyak window yang menumpuk di taskbar. Kemudian ini saya simpan di variabel active form supaya dashboardnya selalu tahu form mana yang sedang dibuka. Nah, jadi ini contoh kecil bagaimana saya mencoba menghindari duplikasi kode. Jadi daripada menggunakan logic menutup form lama, membuka form baru yang berulang-ulang di setiap menu item, nah saya cukup memanggil open form view student form atau open form view student course, dan logic intinya cukup ditulis sekali. Jadi seperti ini. Nah, sebagai penutup, saya ingin merangkum bagaimana saya menerapkan OOP secara menyeluruh. Jadi untuk encapsulation, semua atribut di model saya buat di private lewat akses getter setter. Nah, contoh itu di person, ini private, kemudian di course private, dan di KRS. Nah, untuk logic perhitungan grade juga saya bungkus di dalam model KRS sendiri, jadi bukan di luar. Kemudian untuk inheritance di student dan di lecturer mengisi person untuk field yang sama supaya tidak ada duplikasi. Kemudian untuk polymorphism saya digunakan override to string di setiap class supaya tampil sesuai konteks masing-masing, terutama di combo box. Untuk composition ada di kelas KRS menggabungkan student, course, dan lecturers sebagai satu kesatuan data akademik, dan ini juga tercermin pada struktur tabel pada database yang merujuk pada NIM, kode, dan NIDN. Kemudian yang terakhir yaitu single responsibility atau MFC. Nah, view itu digunakan untuk mengurus tampilan dan interaksi user. Kemudian controller untuk mengurus validasi atau aturan bisnis. Kemudian untuk DAO itu untuk mengurus query ke database. Kemudian model untuk mengurus struktur data. Jadi setiap layer mempunyai tanggung jawab masing-masing yang jelas dan tidak saling tumpang tindih. Dan ini membuat alur dari klik tombol view sampai data tersimpan di database bisa dijelaskan tahap demi tahap. Jadi sekian dari penjelasan mengenai alur pengerjaan program saya, dimulai dari view, controller, DAO, sampai ke database. Untuk demonya akan saya lampirkan setelah ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya dari penyampaian saya. Terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.